warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayadi Febriani, NIM 206190045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, yang sesuai dengan nilai yang berlaku dalam diri setiap individu tersebut. Semakin banyak aspek dalam pekerjaannya, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh individu tersebut. Selanjutnya yaitu komponen kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja adalah suatu fungsi nilai-nilai yang memberi batasan bahwa nilai-nilai dipandang dari segi keinginan yang disadari atau tidak disadari, dan biasanya berkaitan dengan apa yang diperolehnya. Yang kedua yaitu komponen kepuasan kerja adalah kepentingan. Seseorang tidak hanya membedakan nilai-nilainya saja, melainkan kepentingan dalam menetapkan nilai-nilai dan perbedaan-perbedaan yang secara kritis dapat menentukan tingkat kepuasan kerja mereka. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja adalah persepsi. Kepuasan didasarkan pada persepsi individu terhadap situasi saat ini dengan nilai-nilai individu. Persepsi mungkin bukan merupakan refleksi yang akurat dan lengkap dari suatu realitas yang objektif. Ketika individu tidak mempersepsi, individu harus melihat yang sebenarnya untuk dipahami sebagai reaksi pribadi. Selanjutnya yaitu teori kepuasan kerja. Yang pertama yaitu teori two factor teori. Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari variabel yang berbeda, yaitu motivator. Pada teori ini, ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi di sekitar pekerjaan tersebut, keamanan, kualitas, pengawasan, dan hubungan dengan orang lain. Sebaliknya, kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri atau hasil seperti sifat pekerjaan, prestasi, peluang, promosi, dan kesempatan untuk pengembangan diri dan pengakuan. Selanjutnya yaitu value teori. Teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkat di mana hasil pekerjaan diterima individu yang diharapkan. Semakin banyak orang yang menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Selanjutnya, perbandingan interpersonal. Kepuasan atau tidak kepuasan yang dirasakan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya. Selanjutnya yaitu teori keseimbangan. Dalam pendekatan yang pertama kali diperkenalkan oleh Adam, puas atau tidaknya seseorang adalah hasil perbandingan antara input atau outcome yang didapatkan dengan input oleh pegawai lainnya. Semakin seimbang perbandingan tersebut, maka kepuasan yang dirasakan akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu teori pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia bersifat relatif dan tidak sama. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kebutuhan yang terpenuhi merupakan kunci utama terciptanya kepuasan seseorang pegawai. Jika kebutuhan yang terpenuhi semakin besar, maka semakin besar pula kepuasan yang dirasakannya. Selanjutnya, teori pandangan kelompok.
Teori pandangan kelompok mengemukakan bahwa kebutuhan bukanlah satu-satunya hal yang mempengaruhi kepuasan. Selain kebutuhan, pendapat dari sebuah kelompok rujukan menjadi indikator penilaian seseorang tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mujiono. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Maya Dwi Febriani, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah kinerja karyawan atau pegawai. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan tertentu. Menurut Waldman 2012, kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat atau tugas yang ada pada masing-masing individu dan organisasi. Ya, faktor yang kedua adalah kepuasan kerja individu. Pada dasarnya, seseorang akan merasa nyaman dan tingkat loyalitas pada pekerjaannya akan tinggi apabila dalam kerja orang tersebut memperoleh kepuasan kerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kepuasan kerja merupakan cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan harapan individu tersebut, sehingga tingkat kepuasan yang dirasakan semakin tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat, di mana segala macam peralatan kerja telah diciptakan oleh manusia untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan untuk dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Ya, faktor yang ketiga adalah kepemimpinan. Istilah kepemimpinan adalah kata yang diambil dari kata umum yang dipakai dan merupakan gabungan dari kata ilmiah yang tidak didefinisikan kembali secara tepat. Sebagian besar definisi kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dalam pekerjaan para anggota kelompok. Yang selanjutnya adalah faktor yang keempat, yaitu lingkungan kerja. Tujuan organisasi akan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sangat diperlukan sarana dan prasarana. Nawawi 2003 menyatakan suatu hal yang perlu diperbaiki ialah lingkungan kerja, seperti kebiasaan, kenyamanan ruang kerja, penerangan, dan polusi suara. Jika selama ini di tempat kerja lingkungannya tidak nyaman, maka motivasi kerja akan menurun dan kejenuhan akan cepat terjadi. Akhirnya timbul rasa tidak kenyamanan dalam bekerja sehingga akan menurunkan produktivitas kerja. Yang kelima adalah fasilitas kerja. Perlu diketahui bahwa selain berhadapan dengan manusia-manusia, seorang pekerja juga harus berhadapan dengan fasilitas pada setiap bekerja. Ruang kantor, peralatan yang memadai, mesin dengan kondisi prima, suhu ruangan, sirkulasi udara, dan fasilitas lainnya yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kenyamanan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Yang keenam adalah sistem pekerjaan. Setiap organisasi memiliki kebijakan, strategi, serta norma atau peraturan yang berbeda-beda untuk menjalankan kegiatannya. Peraturan yang ditetapkan seperti seragam, jam masuk, jam istirahat, prosedur dalam melakukan pekerjaan, tanggung jawab, serta sistem pekerjaan lainnya adalah hal-hal yang berhubungan erat dengan kepuasan seorang dalam bekerja.
Yang faktor yang terakhir adalah kondisi finansial. Faktor ini dapat dikatakan penting dan punya pengaruh terhadap kepuasan, meliputi kesejahteraan yang dijamin organisasi dari segi finansial, gaji, tunjangan, bonus, insentif, jaminan kesehatan, pendidikan, dana pensiun, termasuk hal-hal yang termasuk di dalamnya. Menurut pendapat Moh Asad, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain faktor psikologi, merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap pekerjaan, dan perasaan kerja. Yang kedua, faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerja, dan kesehatan pegawai. Yang ketiga, faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial, baik antara sesama karyawan dengan atasannya maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Ya, yang selanjutnya adalah cara mengukur kepuasan kerja. Proter menyampaikan bahwa cara mengukur kepuasan kerja dengan menentukan selisih antara harapan seorang pegawai dengan kenyataan yang dia terima. Jika seorang pegawai secara harapan menginginkan angka 8 dan secara kenyataan dia mendapatkan angka 9, maka dapat dipastikan dia merasa puas. Namun jika yang didapatkan justru lebih rendah dari angka 8, maka muncul ketidakpuasan. Cara mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah kepuasan kerja dapat diukur dari kepuasan kerja secara umum dan penjumlahan dari aspek-aspek pekerjaan. Metode pengukuran diantaranya adalah skala wajah atau face scale, Minnesota atau Satisfaction Questionnaire atau MSI, dan Job Description Index atau JDI. Yang kedua adalah kepuasan kerja diukur menurut reaksi di tempat kerja, yang merupakan instrumen psikometri untuk kepentingan organisasi. Selain itu, JDI merupakan salah satu ukuran kepuasan kerja kognitif yang mengukur kepuasan kerja dalam 5 aspek seperti gaji, peluang promosi, hubungan rekan kerja, pengawasan, dan pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga adalah sebagian besar survei yang lain menggunakan kuesioner skala Likert untuk pengukuran. Penggunaan skala nominal mudah digunakan dan dimengerti oleh pekerja, sedangkan menggunakan skala Likert membantu peneliti untuk mendapatkan analisis yang lebih fleksibel untuk data kategorikal dan interval dibandingkan data nominal. Yang keempat adalah pengukuran kepuasan kerja. Menggunakan interview merupakan cara mengukur kepuasan kerja karyawan dengan proses wawancara kepada karyawan yang dilakukan secara personal. Yang kelima adalah pengukuran kepuasan kerja menggunakan critical incidence, merupakan instrumen pengukuran kepuasan kerja karyawan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pada para karyawan mengenai berbagai faktor yang dapat membuat mereka puas atau tidak puas. Sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.